Halo, mari kita lanjutkan cerita Nabi Khidir alaihissalam. Apakah Nabi Khidir alaihissalam masih hidup? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 34 hingga 35 yang artinya, kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu, Muhammad. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Berdasarkan ayat ini, maka terdapat perawi hadis yang berpendapat bahwa Nabi Khidir alaihissalam saat ini telah wafat. Pendapat kaum Sufi. Memang semua makhluk pada akhirnya akan mati. Namun, segolongan dari kaum Sufi mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam termasuk dalam utusan Allah yang masih hidup sampai sekarang. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui. Pesan dan nasihat dari Nabi Khidir alaihissalam. Menjelang perpisahannya dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Khidir alaihissalam memberi nasihat. Hai Musa, janganlah terlalu banyak bicara, jangan pergi tanpa perlu, jangan banyak tertawa, juga jangan menertawakan orang yang berbuat salah, dan tangisilah dosa-dosa yang telah kamu perbuat. Tertawa yang dilarang di sini dalam pengertian mengeluarkan suara meledak-ledak oleh sebab rasa suka, kegelian, apalagi mengandung unsur menghina orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka hendaklah mereka sedikit tertawa dan banyak menangis sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 82. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu akan sedikit tertawa. Hadis riwayat Abu Dzar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak pernah tertawa kecuali hanya tersenyum dan tidak menoleh kecuali dengan wajah penuh. Maksudnya tidak melirik. Nasihat ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa tersenyum itu hukumnya sunnah, sedang tertawa terbahak-bahak hukumnya makruh. Maka bagi mereka yang tetap ingin menjaga akalnya, maka sebaiknya menjauhi tertawa terbahak-bahak. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri dan gemar tertawa akan mudah lengah dan lupa diri, sehingga membuka pintu bagi setan untuk menggodanya. Quran Surat An-Najm ayat 59 hingga 61, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, apakah dengan ajaran ini kalian takjub atau heran? Kamu tertawa dan tidak menangis, sedangkan kalian lengah. Ibnu Abbas berkata, barang siapa tertawa di saat berbuat maksiat, maka akan bercucuran tangis di neraka. Tertawa yang berlebihan termasuk di antara 3 perkara yang menyebabkan hati seseorang menjadi bebel dan membatu. 2 perkara lainnya yaitu belum lapar sudah makan lagi dan gemar omong kosong atau bicara kesana kemari yang tidak berguna. Terkadang kita mendapati seseorang yang kesibukannya membuat orang tertawa-tawa, sehingga bukan semata-mata menjadi hiburan hati, tapi sudah mengarah pada membuat orang menjadi lengah dan lupa. Kepada yang berbuat seperti ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi peringatan, celakalah orang yang berdusta supaya ditertawakan oleh orang lain. Hadis riwayat Tirmizi. Hikmah dan teladan kisah Nabi Khidir alaihissalam. Teladan untuk kita semua dari kisah Nabi Khidir alaihissalam adalah: pertama, seseorang tidak boleh sombong dengan ilmu yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya,
Karena di atas langit masih ada langit. Akan selalu ada orang yang lebih pandai dari seseorang yang pandai. Kedua, pentingnya posisi guru. Termasuk adab serta tata cara menuntut ilmu, haruslah baik dan santun seperti yang dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika ingin belajar dari Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah seorang Nabi Ulul Azmi yang pernah bercakap-cakap langsung dengan Allah dan memimpin Bani Israel. Namun Nabi Musa alaihissalam tetap mengakui akan kebodohan dirinya di hadapan sang guru. Ditambah lagi, perlunya mengikuti perintah dan aturan yang telah ditetapkan oleh guru jika ingin belajar darinya. Ketiga, etika dalam menuntut ilmu adalah bahwa ilmu harus dicari dari sumbernya. Ia harus didatangi, walau jauh tempatnya dan penuh kesulitan dalam menempuhnya. Sebagian wali Allah lebih tinggi derajatnya dari Nabi Khidir alaihissalam. Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi menceritakan suatu ketika ada seorang wali abdal bertanya kepada Nabi Khidir alaihissalam. Apakah Nabi Khidir alaihissalam pernah melihat seorang wali Allah yang lebih tinggi martabatnya daripadanya? Nabi Khidir alaihissalam menjawab, "Ya, aku pernah melihatnya." Nabi Khidir alaihissalam menceritakan bahwa dirinya ketika itu sedang berada di Masjid Nabawi di kota Madinah. Banyak sekali orang yang berkumpul untuk mendengarkan hadis yang dibacakan. Namun di salah satu pojok masjid, Nabi Khidir alaihissalam melihat ada orang pemuda yang duduk bersandar sambil meletakkan kepalanya di atas lututnya. Nabi Khidir alaihissalam mendekatinya dan bertanya, "Apakah engkau tidak melihat bahwa di sini ada suatu kumpulan manusia yang sedang mendengarkan hadis-hadis Rasulullah? Mengapa engkau tidak duduk bersama mereka?" Tanpa mengangkat kepalanya dan tanpa menoleh kepada Nabi Khidir alaihissalam, pemuda itu berkata, "Mereka adalah orang-orang yang mendengar hadis dari seorang hamba milik Zat yang memberi rezeki. Dan di sini adalah orang yang mendengarkan hadis langsung dari Zat yang memberi rezeki." Lalu Nabi Khidir alaihissalam berkata kepadanya, "Apabila ucapanmu benar, katakanlah siapa aku ini." Pemuda itu menoleh kepada Nabi Khidir alaihissalam dan berkata, "Kalau firasatku benar, engkau adalah Nabi Khidir alaihissalam." Dari kejadian itu, Nabi Khidir mengetahui bahwa ada sebagian wali Allah yang karena ketinggian martabatnya, sampai-sampai Nabi Khidir alaihissalam tidak mengenalnya. Demikianlah kisah Nabi Khidir alaihissalam. Semoga dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin.